Misal tidak mulai dari SMP bikin konten. Yang kedua adalah bagaimana secara saya berani bikin konten. Yang ketiga adalah pegangan apa yang bikin saya kuat sekalipun saya punya kekurangan fisik. Oke, kita akan ceritakan semua, oke. Yang pertama-tama adalah kita akan bahas kenapa saya menyesal tidak bikin konten di SMP, guys. Tidak waktu SMP. Saya menyesal sekali. Yang pertama adalah saya selalu ikutin apa yang orang katakan kepada saya. Contoh, kamu tuh bodoh, ya. Kamu tuh tidak bisa apa-apa. Kamu tuh tidak punya skill. Kamu tuh tidak punya relasi. Kamu tuh stagnan saya. Itu saya menyesal, guys. Yang kedua adalah saya terlalu minder sama orang. Saya terlalu takut bicara depan kamera, guys. Terlalu takut. Dan saya baru sadarnya sekarang, guys. Saya baru sadar bahwa dunia itu tidak butuh proses, guys. Tidak pernah tanyakan prosesmu apa, ya kan. Orang lain katakan kita itu hanya mereka iri, guys. Kalau orang lain katakan kalian, misalnya kalian menjadi artis, ya kan, kamu menjadi artis nih, wow, terus kalian latihan, tapi habis itu dihina gitu ya. Kamu bisa kan? Tidak bisa gitu ya kan. Nah, saya mau tegaskan teman-teman bahwa kalian jangan pernah takut dihina orang. Tunjukinlah potensi kalian atau aura kalian. Kalau kalian tunjukkan potensi kalian, otomatis kalian akan merasa beda, guys. Yang berikutnya adalah bahwa percayalah sama Tuhan, ya kan. Percaya sama Tuhan nih salah satu fondasi utama saya berani bicara di depan kamera seperti ini. Seperti kita nih bicara depan kamera, sekalipun jelek atau sekalipun saya tidak jago public speaking, ya kan. Saya tidak jago public speaking, saya tidak hebat public speaking, guys. Saya tidak hebat semuanya itu, tapi karena Tuhan saya berani, guys. Yang ketiga adalah punya pegangan kata-kata motivasi. Ini yang membantu saya untuk tetap berdiri di tengah serigala yang mungkin lagi memantau saya, yang lagi perhatikan saya, perkembangan saya dan sebagainya. Saya sangat punya pegangan yang kuat, itu lebih bagus daripada tidak punya sama sekali. Oke, habis itu sisi kedua kita akan membahas kenapa saya berani bicara depan kamera. Yang pertama adalah saya keinginan untuk menjadi seorang YouTuber, teman-teman. Keinginan seorang YouTuber atau selebriti atau apapun itu ya, yang bisa terkenal dan sebagainya. Itu yang saya berani. Saya berani bicara depan kamera, saya berani bikin konten. Ya, walaupun kurang menarik tapi saya tetap berusaha, guys. Terus saya juga coba latihan public speaking dan sebagainya. Dan gagal bangkit lagi, guys. Kalau gagal bangkit lagi gitu ya kan. Nah, saya menganggap nih kamera sebagai sahabat. Sahabat, guys. Saya anggap kamera ini sebagai sahabat, bukan musuh. Nah, suatu waktu, ya kan, guys. Suatu waktu saya bikin konten, ya kan. Wah, lingkungan sekitar langsung heboh, guys. Lingkungan sekitar langsung heboh. Saya berani bikin konten, guys. Tidak ada orang yang di lingkungan sekitar berani bikin konten, guys. Tidak ada, guys. Yang punya kekurangan fisik pun gak akan berani, guys. Gue jamin, guys. Yang bikin konten itu rata-ratanya yang fisiknya bagus, ya kan. Spek sispek dan sebagainya, apapun lah itu. Pasti yang bikin konten itu yang bagus-bagus gitu ya kan. Nah, habis itu, guys,
ya kan? Kenapa saya berani bicara kamera? Ya, tidak luput lagi dari Tuhan, ya kan? Ini saya bawa-bawa Tuhan, guys. Karena Tuhan Yesus Kristus itu salah satu Tuhan yang hebat, guys. Salah satu Tuhan yang hebat, yang berkuasa, yang kaya, ya kan? Dan tidak pernah takut sama siapapun, guys. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah kenapa saya tetap percaya diri di depan kamera. Kenapa saya tetap percaya diri kan depan kamera? Ya maaf guys kalau ini salah ya, saya lupa guys. Yang pertama itu apa guys? Saya lupa. Ya, kenapa kita percaya diri di depan kamera? Kenapa saya percaya diri? Apa maksudnya? Kenapa saya percaya diri? Apa yang saya mau dari YouTube? Apa yang benar-benar saya inginkan dari YouTube gitu ya kan? Yang ingin benar-benar dari YouTube. Oke, yang pertama saya bahas guys. Yang pertama itu adalah personal branding. Nah, itu dia yang saya mau, personal branding, ya kan? Personal branding. Nah, personal branding sih artinya adalah ketika orang-orang kenal kamu, value apa yang kamu dapat dari diri kamu, ya kan? Contoh personal brandingmu, wah dia itu jago komputer, berarti dia hebat komputer, berarti teman-teman dia hebat komputer, dia jago komputer di lingkungan di lingkungannya, dia salah satu orang yang jago main komputer guys, jago yang main hebat guys, ya kan, yang main komputer hebat. Nah, terus apa sih yang saya percaya diri? Ini yang personal branding yang utama gitu kan, itu yang saya mau dapatkan supaya dikenal gitu ya. Yang kedua adalah tidak luput dari uang. Oke, saya jujur di sini ya, saya jujur di sini tidak luput dari uang gitu. Kenapa saya mau uang gitu ya? Dunia pasti mau uang, tidak ada orang satupun yang tidak butuh uang. Masih semua butuh ya guys. Ya walaupun belum dimonetisasi, tapi saya memperjuangkan itu guys. Yang ketiga adalah saya belajar terus menerus public speaking. Sekalipun public speaking saya kurang bagus, lupa-lupa, tapi saya tetap jalan guys, tidak peduli apa yang orang lain katakan guys. Mau bilang public speaking saya jelek, ya namanya juga latihan gitu ya kan. Mau bagus apa, latihan gitu. Oke, sampai situ saya guys. Besok kita akan membahas mengapa dunia tidak menghargai proses dan hanya melihat hasil. Besok kita akan bahas itu guys. Ikuti terus channel saya. Oke, see you next time guys.